Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Desain dan Seleksi Material akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Fahri Gusti dan ada kawan saya M. Rivaldi, Kandias Ahmad, dan juga satu lagi Muhammad Irwansyah. Nah, berikut outline yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada perhitungan dan pemilihan material, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kemudian yang pertama ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi material yang kami pilih kali ini itu adalah spoiler beserta bracketnya. Nah, sebenarnya apa sih spoiler itu? Nah, jadi spoiler itu salah satu komponen pada mobil yang mempengaruhi aerodinamika pada mobil. Spoiler berfungsi menambah downforce atau tekanan ke bawah pada mobil untuk mengurangi gaya angkat yang timbul akibat kecepatan yang tinggi. Gaya angkat yang terjadi pada mobil mampu membuat mobil melayang dan tidak stabil saat maju dalam kecepatan tinggi, sehingga menyebabkan pengemudi kehilangan kontrol. Selain menambah tekanan bawah saat melaju kencang, spoiler juga mampu meningkatkan pengendalian mobil. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya efek aerodinamis yang mempertahankan roda untuk tetap menempel di jalan. Spoiler biasanya dipasang di bagian belakang mobil untuk mobil sedan. Biasanya di sedan itu ditempelkan di atas pintu bagasi, sehingga untuk mobil yang tidak memiliki bagasi belakang atau buntut atau biasa disebut hatchback, maka spoiler diletakkan di atap belakang atau berada tepat di atas kaca belakang. Pemasangan spoiler pada mobil harus diimbangi juga dengan pemasangan spoiler di bagian depan dan samping. Pemasangan spoiler belakang saja dapat menyebabkan mobil bergerak tidak tentu arah dan terkadang mengubah haluan mobil ketika melaju kencang. Lalu ada juga cara kerja spoiler mobil. Nah, spoiler mobil ini merupakan salah satu komponen yang berpengaruh pada aerodinamika pada kendaraan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, fungsinya adalah untuk menambah daya tekan ke bawah. Dengan begitu, saat mobil pada kecepatan tinggi, daya angkat yang timbul pada mobil akan berkurang. Daya angkat yang terjadi pada saat kecepatan tinggi dapat berakibat mobil terasa melayang dan kurang stabil, sehingga kontrol pada pengendalian mobil menjadi berkurang. Lalu komponen spoiler mobil yang ada dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas yang terdiri dari batang spoiler itu sendiri dan poros, serta bracket atau biasa yang kita kenal sebagai dudukan kaki dari spoiler, spoiler. Secara umum, spoiler biasanya terbuat dari fiberglass, resin, plastik ABS, dan bracket bisa dibuat dari bahan yang sama atau dari bahan yang lebih kuat seperti aluminium. Pada tugas kali ini kami memilih spoiler dengan tipe dinamis menggunakan profil NACA NACA 23012 airfoil tool. Perhitungan spesifikasi rancangan meliputi perhitungan gaya-gaya yang terjadi pada spoiler, termasuk penggambaran rancangan spoiler dinamis dengan bantuan software yang sudah kami dapatkan pada jurnal yang kami temukan. Pemilihan bahan dan komponen meliputi pemilihan jenis fiberglass, material spoiler bracket, dan sambungan-sambungan yang digunakan. Selanjutnya adalah perhitungan dan pemilihan material. Pada perhitungan untuk pembuatan spoiler kali ini, salah satu yang kita perhitungkan adalah downforce dan dragforce. Downforce adalah perbedaan tekanan pada permukaan, di mana permukaan bagian atas memiliki tekanan yang lebih kecil dibandingkan pada tekanan di bagian permukaan bagian bawah. Sedangkan dragforce adalah gaya yang bekerja pada arah horizontal dan berlawanan arah dengan arah gerak kendaraan. Jadi, perhitungan dari spoiler ini meliputi dua gaya tersebut, di mana Renault number atau RE ditentukan terlebih dahulu. Setelah diperoleh, maka coefficient of lift atau CI
dan coefficient of rock atau CD akan dihitungkan menggunakan software airfall. Nah, berdasarkan profil dari software airfall ini dapat digunakan persamaan sebagai berikut untuk menentukan downforce dan drag force, di mana untuk downforce sendiri adalah setengah dikali coefficient of lift dikali V kuadrat dikalikan A. Sedangkan untuk rumus dari downforce sendiri adalah setengah dikalikan coefficient of drag dikali kecepatan kuadrat dikalikan A. Nah, selanjutnya adalah gaya. Untuk gaya pada spoiler ini kita harus menggunakan kesetimbangan gaya dan momen, di mana kita ini bertujuan untuk mengetahui gaya yang dibutuhkan oleh servo motor untuk mengangkat spoiler tersebut. Nah, persamaan tersebut ialah sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Disitulah kesetimbangan gaya dapat terjadi. Dan yang terakhir adalah torsi, di mana pada perencanaan spoiler ini kita membutuhkan torsi. Nah, untuk mencari torsi tersebut kita dapat mencarinya dengan rumus torsi sama dengan R dikali F. Selanjutnya ini adalah properti atau sifat dari spoiler yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kekuatan, di mana kekuatan yang dibutuhkan agar spoiler ini dapat menerima beban tekan, baik berasal dari beban angin maupun beban getaran akibat gerakan dinamika mobil tanpa terjadinya deformasi. Yang kedua adalah elastisitas. Spoiler harus memiliki elastisitas yang baik agar dapat mengikuti gerak mobil, sehingga aerodinamika berupa downforce dapat didapat secara maksimal. Dan yang terakhir adalah ketangguhan, di mana ketangguhan ini diperlukan untuk menahan beban benturan pada saat spoiler ini digunakan di mobil ini. Selanjutnya adalah design requirement, di mana kami memiliki beberapa desain requirement untuk spoiler yang akan dibuat atau dirancang. Yang pertama secara fungsi. Fungsi dari spoiler ini adalah mengurangi gaya angkat yang timbul akibat kecepatan tinggi, sehingga dapat menambah downforce atau tekanan ke bawah. Dan jika downforce-nya bertambah, maka akselerasi pun akan bertambah. Yang kedua, constraints. Spoiler ini harus kuat dan tahan lama, serta ringan, agar dapat digunakan secara jangka panjang. Lalu secara objektif, sebenarnya kelompok kami menekankan pada masa, di mana kami menginginkan masa yang spoiler ini seminimum mungkin agar bisa mengoptimalkan downforce yang diterima pada mobil tersebut. Selanjutnya adalah variabel bebas dari perancangan spoiler ini. Variabel bebas yang kami utamakan pada perancangan spoiler ini adalah desain yang berupa bentuk, ukuran, dan dimensi segala macam, serta material yang akan digunakan. Nah, dan yang terakhir adalah pemilihan dari material tersebut sendiri. Untuk pemilihan material, kelompok kami sendiri menggunakan merancang dengan 3 material. Kandidatnya adalah plastik, fiberglass, dan fiber carbon. Dan kelompok kami memutuskan untuk menggunakan fiberglass dibandingkan menggunakan plastik dengan fiber carbon. Pemilihan material spoiler. Terdapat 3 kriteria. Yang pertama, ketangguhan. Ketangguhan diperlukan untuk menahan benturan saat digunakan, sehingga tidak mudah mengalami kegagalan akibat beban kejut dari luar. Dapat dilihat dari gambar sebelah kiri, yaitu perbandingan ketangguhan material, di mana semakin ke kanan, material semakin tangguh. Kedua, elastisitas. Elastisitas atau kelenturan diperlukan agar dapat mengikuti gerak mobil, sehingga aerodinamika yang berupa downforce dapat secara maksimal ditahan. Dapat dilihat dari gambar sebelah kanan, yaitu perbandingan elastisitas material, di mana semakin ke kiri semakin elastis. Yang ketiga, kekuatan. Kekuatan dibutuhkan agar spoiler dapat menerima beban tekan, baik yang berasal dari angin atau beban getaran akibat gerakan dinamis mobil tanpa terdeformasi. Dapat dilihat dari gambar, yaitu perbandingan kekuatan material, di mana semakin ke kanan semakin material tersebut makin kuat. Untuk kandidat materialnya, untuk polimer, plastik, komposit, itu fiberglass dan fiber carbon. Berikutnya, material tereliminasi plastik karena kurang kuat dan daya tahan kurang, dan fiber carbon karena produksi mahal. Material terpilihnya fiberglass karena kekuatan memadai, ketangguhan cukup, dan elastisitas memadai. Berikutnya, proses manufaktur spoiler. Pada faktor massa atau ukuran komponen spoiler memiliki berat antara 1 sampai 10 kg,
Sehingga untuk komposit sendiri, resin transfer molding, filament molding, lay-up method, dan vacuum bag merupakan metode yang cocok digunakan untuk fiberglass adalah komposit. Karena pada proses pembuatan komposit menggunakan resin sebagai matriks, maka dapat disimpulkan bahwa metode penyambungan yang digunakan dari keempat komposit shaping tersedia adalah resin transfer molding. Terakhir, faktor ekonomi. Proses manufaktur memakan biaya atau resource karena setiap komponennya harus memperhatikan baik dari segi pemilihan material, ongkos pembuatan, toleransi geometri, serta ukuran komponen tersebut. Untuk komposit sendiri, metode yang dirasa tepat ialah resin transfer molding, di mana resin digunakan sebagai matriks proses pembuatan komposit, fiberglass, dan merupakan cara sering digunakan karena ekonomis jika digunakan pada skala besar. Adapun pada kali ini yaitu lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu tentang pemilihan material briquette. Di sini disajikan dua buah tabel, yaitu tentang ketangguhan dan kekakuan, roughness dan stiffness. Di sini untuk material sendiri yaitu ada keramik, ada metal dan alloy, ada komposit, ada kayu, polimer, rubber, dan polymer foam. Selanjutnya yaitu pemilihan material briquette. Dapat dilihat di sini untuk kandidat materialnya sendiri dari golongan metal terdapat besi, aluminium, dan baja. Dapat dilihat di sini di diagram di samping yaitu tentang kekuatan. Untuk golongan metal dan alloy sendiri memiliki kekuatan 4 sampai dengan 3003 MPa. Selanjutnya yaitu untuk material tereliminasi sendiri, di sini kita bisa lihat yaitu besi dan baja, di mana untuk besi sendiri tidak tahan karat dan untuk baja sendiri tergolong mahal dan overpower. Dapat dilihat di sini juga untuk material terpilihnya yaitu dengan menggunakan aluminium. Adapun untuk aluminium sendiri memiliki spesifikasi kekuatan yang memadai dan dapat menopang untuk spoiler tersebut dan tergolong cost-nya lebih ekonomis. Adapun selanjutnya dapat dilihat di grafik ini yaitu grafik size dengan penentuan shaping dan jointing. Metode yang cocok digunakan untuk aluminium adalah conventional machining, karena pada proses pembentukan bracket dari aluminium menggunakan conventional machining, lebih tepatnya milling. Maka dapat disimpulkan bahwa metode pembentukan yang digunakan dari 10 metal shaping yang tersedia adalah conventional machining. Karena dilihat juga untuk conventional machining sendiri lebih dominan atau lebih dapat bisa dalam penentuan shaping dan joint. Selanjutnya yaitu penentuan economic size. Di sini dapat dilihat sendiri untuk penentuannya kita menggunakan conventional machining dengan kategori keramik shaping. Proses manufaktur memakan biaya atau resource karena setiap komponennya harus memperhatikan baik dari segi pemilihan material, ongkos pembuatan, toleransi, geometri, serta ukuran komponen tersebut. Untuk aluminium sendiri, metode yang dirasa tepat adalah conventional machining. Conventional machining merupakan cara yang sering digunakan karena ekonomis jika digunakan pada skala besar. Oke, selanjutnya yaitu daftar pustaka. Di sini dapat dilihat daftar pustakanya, kita menggunakan referensi sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.